Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, halo juragan, dulur-dulur tukang, sobat bangunan dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu, sukses selalu, dan tentunya tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetap semangat, tetap ngaduk, walau hati kadang retak. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering diremehin tapi hasilnya kelihatan banget di finishing, yaitu cara ngaci dinding biar hasilnya rata, mulus, dan enggak gampang retak. Kalau kamu tukang lapangan, wajib tonton sampai habis ya. Karena di video ini saya bakal jelasin langkah-langkah ngaci yang benar. Kenapa acian bisa retak, sampai tips tukang lama biar hasil acian halus tapi awet. Dan jangan lupa bantu channel ini tembus 500 subscriber dan 4000 jam tayang biar makin semangat bikin video bermanfaat buat teman-teman semua. Klik dulu tombol subscribe di bawah, karena satu klik dari teman-teman bisa bikin semangat satu tukang naik 100%. Langkah pertama, sebelum mulai ngaci, jangan langsung main oles semen. Percuma kalau plesterannya masih kotor. Acian bisa gampang ngelupas dan enggak nempel sempurna. Jadi pertama-tama bersihin dulu permukaan plesteran. Caranya, ambil bata merah terus gosok-gosokkan ke seluruh permukaan dinding yang mau diaci. Tujuannya buat ngelupas sisa cipratan adukan semen atau kotoran yang nempel waktu proses plesteran. Kadang di situ masih ada lapisan semen kering dan itu bisa bikin acian susah nempel. Nah, setelah digosok pakai bata merah, sapu dinding pakai sapu lidi. Ini langkah kecil tapi penting banget teman-teman. Jangan males ya, karena kalau dinding masih ada bulir pasir atau debu, hasil acian bisa bopeng dan susah rata. Langkah berikutnya, siram dinding pakai air sampai lembab. Tapi ingat, lembab itu bukan basah kuyup ya teman-teman. Tujuannya supaya plesteran nggak terlalu nyerap air dari acian. Kalau dinding terlalu kering pas diaci, nanti air dari adukan cepat kesedot ke plesteran. Hasilnya acian cepat kering, jadi keras dan susah digosok. Ujung-ujungnya bisa retak rambut, ngelupas, bahkan gagal total. Makanya siram dinding pelan-pelan aja. Kalau pas dipegang terasa lembab tapi nggak netes air, itu tandanya udah pas teman-teman. Biasanya tunggu sampai beberapa menit setelah penyiraman baru mulai ngaci, biar permukaan stabil. Oh ya, sedikit tips tambahan teman-teman. Kalau cuaca panas banget, siram beberapa kali dan agak banyak ya teman-teman, dengan jeda beberapa menit biar kelembabannya merata. Soalnya kalau separuh kering separuh basah, nanti hasil acian bisa belang kayak cinta setengah hati. Sekarang kita masuk ke bagian inti, ngaci dinding. Gunakan adukan semen halus dan air secukupnya. Oh ya teman-teman, kali ini saya menggunakan mortar khusus aci yang dicampur dengan semen biasa teman-teman. Perbandingannya 1 sak perbanding 1 sak. Ini bisa mengurangi retak ya teman-teman, dan juga hasilnya lebih bagus dan rapi. Pakai roskam plastik buat ngeratain acian ke dinding.
Mulai dari bawah ke atas. Oleskan secara merata, tipis-tipis aja dulu. Jangan langsung tebal, nanti malah susah diratakan. Setelah lapisan pertama agak kering sebagian, ulangi lagi lapisan kedua. Biasanya 2 lapis belum cukup halus. Makanya kalau mau hasil top, buat 3 lapis acian. Kenapa harus 3 lapis? Lapisan pertama buat nempel ke plesteran. Lapisan kedua buat ngeratain permukaan. Dan lapisan ketiga buat halusin serta padatkan hasil akhir. Kalau 2 lapis, acian sering masih geradakan alias permukaan naik turun. Waktu digosok juga kerasa seret. Tapi kalau 3 lapis, hasilnya lembut, rata, dan pas digosok rasanya empuk banget di tangan. Oh ya, jangan lupa setiap lapisan kasih jeda beberapa menit, tunggu sampai agak nempel dan nggak becek. Baru tiban lapisan berikutnya. Kalau masih basah banget, lapisan atas bisa ngambang dan gampang ngelupas. Nah, kalau udah dilapisi 3 kali dan mulai agak kering, baru masuk tahap penggosokan. Gunakan gosokan kecil atau spons semen buat ngeratain dan memadatkan acian. Pilih bagian yang udah mulai setengah kering ya. Karena kalau masih basah, acian bisa nempel di gosokan dan malah bikin bolong. Gosok pelan-pelan, jangan buru-buru. Rasakan permukaan dindingnya, kalau terasa halus dan padat berarti udah bagus. Proses ini juga bikin acian lebih kuat karena tekanan gosokan bantu memadatkan pori-porinya. Istilah tukangnya, acian jadi nyatu sama plesteran. Tahap terakhir, poles acian. Gunakan kantong semen yang dilipat-lipat. Kenapa kantong semen? Karena seratnya halus dan bisa ngasih hasil akhir yang halus dari roskan biasa. Gosok perlahan-lahan sampai dinding benar-benar halus, kinclong dan siap dicatat. Kalau kamu ngikutin langkah-langkah tadi, dijamin hasil acian kamu bakal halus, rata, dan kuat. Enggak gampang retak, enggak belang, dan enggak ngelupas. Nah teman-teman, itulah proses ngaci dinding biar hasilnya mulus, rata, dan enggak retak. Kelihatannya sepele, tapi justru di tahap ini ketelitian tukang diuji. Kalau aciannya bagus, hasil cat nanti juga kelihatan rapi dan profesional. Ingat, tukang hebat itu bukan yang kerjanya cepat, tapi yang hasilnya rapi, kuat, dan bikin pelanggan puas. Kalau kamu masih belajar, jangan minder. Setiap tukang profesional dulunya juga pernah nyoba sampai gagal berkali-kali. Yang penting terus belajar dan jangan takut kotor. Karena dari kotor itu rezeki tukang datang ya teman-teman. Kalau kamu suka konten seperti ini, bantu channel ini berkembang ya. Klik subscribe, kasih like, dan tulis di kolom komentar bagaimana dari proses ngaci yang menurut kamu paling susah. Siapa tahu nanti saya buatin video lanjutan. Misalnya tentang cara bikin acian tahan lama dan anti retak pakai bahan tambahan. Sampai ketemu lagi di proyek berikutnya ya teman-teman. Tetap semangat, tetap ngaci, dan jangan lupa ngaci dengan hati. Hasilnya pasti rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.